Selamat datang di Dapur Gulapedia. Bantu channel ini terus berkembang dengan subscribe, like, dan share-nya. Halo semua, kali ini aku akan membuat roti. Roti ini sebenarnya sudah aku ingin buat dari lama karena sering berseliweran di berandaku bahwa roti ini tuh tanpa telur tapi lembut sekali. Dan akhirnya aku pun mencobanya dan bener dong hasilnya. Bisa dilihat sendiri, serat-seratnya itu sangat halus dan sangat elastis. Jadi sangat fluffy. Bahan dan cara membuatnya pun sangat mudah. Aku bahkan tidak menggunakan mixer ketika membuat roti ini. Jadi patut banget untuk kita coba di rumah. Yuk sama-sama kita lihat bagaimana proses membuatnya. Pertama, aku siapkan susu kental manis sebanyak 115 gram, ditambah dengan susu cair sebanyak 185 gram, 1-2 sendok makan gula, 2 sendok teh ragi instan. Lalu semua bahan-bahan ini kita aduk rata ya. Semua bahan-bahan ini menggunakan bahan dengan suhu ruang. Lalu ditambah 355 gram terigu berprotein tinggi. Setelah itu kita aduk rata hingga setengah kalis. Karena agak susah menggunakan spatula, akhirnya aku lanjutkan dengan menggunakan tangan. Ini aku udah cuci tangan ya. Jika sudah setengah kalis seperti ini, maka kita masukkan 30 gram mentega atau margarin. Lalu kita tambahkan 1/3 sendok teh garam. Lalu kita uleni lagi hingga semuanya kalis. Tanda adonan ini sudah kalis kalau adonannya sudah tidak lengket lagi di tangan dan sudah halus permukaannya. Nah, seperti ini siap untuk kita diamkan dulu selama 3 menit dalam wadah tertutup. Setelah didiamkan 3 menit, kita uleni kembali selama 5 menit. Setelah itu masuk ke tahap proofing yang pertama selama 1 jam. Nah, sudah 1 jam ini kita kempiskan adonan, keluarkan semua udaranya. Lalu adonan ini akan aku timbang bagi 3 sama rata. Nanti akan aku bentuk masing-masing menjadi roti sobek yang berbeda-beda bentuknya. Setelah ditimbang aku bulatkan seperti ini agar mudah nanti membaginya. Dan kita masuk ke membentuk adonan. Adonan yang pertama ini aku akan bentuk roti sobek yang atasnya itu berbentuk seperti sisir. Jadi seperti model roti pisang keju yang linknya ada di sini nih, nanti aku cantumkan ya. Seperti itu. Jadi pertama-tama kita bagi 4 dulu sama besarnya adonannya dan kita bulatkan agar mudah untuk membentuknya. Kita pipihkan dengan rolling pin dan kita potong-potong atasnya seperti ini. Lalu setelah itu kita gulung ke arah depan, ke arah yang potong-potongan itu dan jadi seperti ini. Nah, ini cara membentuknya sama banget sama kayak roti pisang coklat keju yang pernah aku buat dulu ya. Nah, loyang ini aku pakai ukuran 19 x 9 x 8 cm dan aku sudah oleskan margarin di atasnya agar tidak lengket. Nah, sudah jadi bentuk yang pertama. Lalu kita masuk ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini akan aku bentuk seperti kepangan. Jadi sama prosesnya, aku bagi 4 dulu sama rata, lalu aku bulat-bulatkan dan aku pipihkan si adonan ini. Pipih memanjang seperti ini, lalu aku bagi 3. Yang atas jangan terputus, tapi kalau yang bawah terputus. Nah, lalu kita kepang seperti kita mengepang rambut ya. Nah, seperti itu kita kepang-kepang agar terlihat cantik. Nah, ujungnya ini direkatkan agar tidak lepas. Nah, seperti ini sudah jadi. Nah, kita masukkan ke dalam loyang dan kita rekatkan lagi pinggiran yang jadi penutupnya yang tadi ya, agar tidak lepas ketika nanti mengembang. Lalu bentuk yang ketiga akan aku buat seperti bentuk croissant. Jadi sama aku bagi 4 dulu, lalu aku bulat-bulatkan. Setelah dibulat-bulatkan akan aku pipihkan. Setelah pipih seperti ini,
ujungnya, bagian ujung paling ujung sebelah salah satunya ya, sebelah kanan atau sebelah kiri, aku akan buat lancip seperti ini. Jadi dilipat, jadi nanti adonannya akan berbentuk seperti segitiga panjang. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi lancip ujungnya. Nah, bagian yang memiliki adonan yang paling lebar akan kita gulung dulu, lalu menuju bagian yang paling sempit adonannya. Nah, jadi seperti ini. Jangan lupa untuk memberi jarak antar roti di dalam loyang ya, agar nanti mengembangnya bagus dan cantik hasilnya. Nah, semuanya sudah selesai. Lalu roti-roti ini akan aku proofing kembali, proofing yang kedua selama 1 jam. Jangan lupa untuk ditutup, dan ini sudah selesai proofing, sudah mengembang dengan baik, sudah cantik, sudah menul-menul semua. Lalu akan kita beri susu cair di atas rotinya dan kita panggang dalam oven. Jangan lupa untuk memanaskan ovennya terlebih dahulu ya. Panggang pada suhu 180 sampai 185 derajat Celcius selama 20 sampai 25 menit. Dan selama memanggang roti ini tuh ya, dapurku tuh wangi banget loh, wangi susu yang creamy kayak gitu. Wah, pokoknya sedap banget deh. Gak sabar untuk menikmatinya ketika sudah matang nanti. Nah, ini lalu kita oleskan ketika masih panas seperti ini dengan margarin, ditambahkan dengan susu kental manis perbandingan 2:1. Jadi hasilnya sangat glowing. Nah, ini bentuk 1 yang kita tadi bikin seperti ini jadinya. Bentuk 2 yang kepang itu seperti ini sudah jadinya. Dan yang ketiga bentuk croissant. Untuk mengeluarkan dari loyangnya, cara paling mudah itu kita seset dulu pinggir-pinggirnya dengan pisau, lalu dengan mudah bisa keluar. Untuk teman-teman yang memanggangnya dengan oven tangkring, gunakan api sedang saja dan jangan lupa untuk terus diperhatikan, diputar-putar loyangnya agar nanti matangnya merata. Dan menurutku roti ini itu cocok banget jadi salah satu menu jualan kamu bagi teman-teman yang pengen jualan, dan kalau pengen eksklusif lagi ditambahkan box cantik seperti ini. Sekarang kita lihat yuk gimana serat-serat rotinya. Dan bisa dilihat ya bahwa serat rotinya sangat halus dan juga elastis. Jadi membuat roti ini itu sangat empuk dan walaupun gak pakai telur ini tuh juara banget deh. Bahkan yang pakai telur aja menurutku ada yang gak sehalus ini gitu. Halusnya roti, lembutnya, terus empuknya dan harumnya tentunya ya, ini bakal jadi favorit keluarga kamu. Bahkan bakal jadi jualan kamu yang laris manis. Sekian dulu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.